Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabina'istain wa ala umri dunia waddin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan menjadi pokok atau landasan atau tumpuan hukum Islam. Selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu diantaranya. Yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesungkaran. Contoh, yang pertama yaitu orang yang sedang berpergian, sakit dalam keadaan hamil ataupun menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Selanjutnya yaitu sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesungkaran dan keberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga yaitu bertahan dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundakkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga yaitu hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Baik tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua atau muda, melainkan seoptimal dan kemaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Selanjutnya yaitu kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Asbah wa An-Nashair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli. Kuli maksudnya menyeluruh atau general, yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam. Yang pertama yaitu kaidah asasiyah, yaitu segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang kedua yaitu adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang ketiga, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang keempat, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh ragu-raguan. Yang kelima yaitu kekuasaan itu mendatangkan kemudahan. Selanjutnya yaitu kaidah cairu asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dan hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujatan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah kairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab As-Ashbah wal An-Nashair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuyuti.
Kemudian ditambah lagi dengan 61 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Al-Sakka. Selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud dan tujuan ditetapkan hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi menyatakan bahwa doktrin Maqasid al-Syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, dan yang keempat memelihara kehormatan, yang kelima yaitu memelihara harta dan kekayaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.